Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing dan tim penilai uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Solihati, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2025 di LPTK UIN Wali Songo Semarang. Nomor induk mahasiswa 24031172442. Pada saat ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di tempat mengajar saya, SDIT Al-Islam Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Pada saat ini saya akan menampilkan video pembelajaran di kelas 5, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, bab 9, Haji dan Korban, dengan model pembelajaran PJBL. Semoga membawa keberkahan dan bermanfaat. Siap, gerak. Lancang depan, gerak. Tegap, gerak. Iqbal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Raditu billahi rabbil wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah wa bil Qur'ani imaman wa umma. Aku Islam itu agamaku, Muhammad itu Nabi dan Rasul. Aku itu sumberku, Rabbi bidni ilma wa dzuri fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, tambahkanlah ilmu dan kepalaman padaku, jadi boleh satu taat kepada Allah dan Rasulnya, dua berbakti kepada kedua orang tua dan guru, tiga menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, empat rajin belajar dan giat menuntut ilmu, lima menjaga ketertiban dan kebersihan di sekolah, di rumah maupun di kendaraan, enam bersikap mandiri, tekun dan berharap mulia. Itu. Kita berdoa, tundukkan kepala, angkat kedua tangan, doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Doa pembuka hati. Allahumma alhimni rusdi wa qini syarran nafsi. Doa kesehatan badan. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Rama. Silahkan boleh kembali ke tempat duduknya. Ya. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semuanya? Alhamdulillah, baik. Adakah yang tidak berangkat pagi ini? Satu, masa KF, masih sakit. Yang kedua, Mbak Jani tidak berangkat karena sakit ya. Semoga yang sakit hari ini diberikan kesembuhan oleh Allah ya, sehingga nanti bisa sehat kembali, bisa beraktivitas kembali ke sekolah lagi ya. Baik anak-anak, sebelum Bu Oti akan melanjutkan pembelajaran, Bu Oti akan cek ya tentang kelengkapan seragam, apakah sudah lengkap semuanya? Seragam hari apa ini? Seragam hari? Seragam hari Sabtu. Oke, alhamdulillah ya. Silakan dirapikan tempat duduknya sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini. Oke, sudah siap semuanya? Sudah siap? Ya, membawa buku semuanya? Iya. Pembelajaran kita hari ini dengan mata pelajaran PAI dan IPAS. PAI itu ada dua ya, PAI Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Baik, alhamdulillah ya. Anak-anak semuanya, hari ini kita akan belajar di Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti bab 9, yaitu haji dan kurban. Anak-anak pernah mendengar lafal ini tidak? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, lafal apa itu? Talbiyah. Dibaca ketika ada yang mau berangkat haji, umroh, ya kan? Nah, anak-anak pernah melihat orang tua, saudara atau tetangganya yang pergi haji? Pernah ya? Oke, pernah. Pernah ikut menyiapkan juga persiapan-persiapan yang dibawa, bekal-bekalnya dari keluarganya, orang tuanya? Iya, ada yang pernah, ada yang tidak ya. Baik. Nah, perasaan kalian bagaimana ketika ada yang mau berangkat haji? Mas Arkan pengen ikut ke sana, Masya Allah. Ada lagi? Senang karena bisa menyelesaikan rukun Islam. Oh iya, ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima. Baik. Nah, untuk mengungkapkan rasa senang kita bahwa kita akan pergi haji ya ke Baitullah, ke Mekah, Madinah, kita bernyanyi dulu ya supaya kalian lebih semangat untuk bernyanyi bersama. Siap? Siap? Oke, baik. Duh. Boleh sambil tepuk tangan ya. Ini lagunya 2 kali. Ke Mekah berkeliling-keliling Ka'bah sambil baca talbiyah di Arafah, lalu melempar jumrah, Allahu ta'ala, sa'i dari Safa ke Marwah. sayangnya tak terbilang, Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih, Allah yang Maha Tahu, tanpa diberitahu. Allah, Allah. Berkeliling-keliling Ka'bah
sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah. Melempar jumroh, Wusta Aqobah, sa'i dari Safa ke Marwah. Maha penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Tahu, tanpa diberitahu. Allah, Allah, la ilaha illallah. Ya, baik. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya. Baik. Sudah semangat hari ini? Semangat ya. Iya, setelah anak-anak menyanyikan lagu ke Mekah, kira-kira perasaannya apakah ingin pergi ke Mekah? Beneran ya? Oke, baik, kita niatkan. Kita berniat bersama, semoga suatu saat nanti kita bisa beribadah haji. Oke? Yuk, ya baik, niat bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Baik anak-anak semuanya, kita lanjutkan pembelajaran kita di bab 9 ya. Anak-anak silakan nanti melihat video yang akan Bu Hoti tampilkan ya. Di pembelajaran kita bab 9 haji ada beberapa ketentuannya dan rukun haji maupun syarat wajib haji. Kita akan melihat kegiatan-kegiatan haji ya. Salah satunya ada kegiatan tawaf, kemudian ada sa'i, ada lempar jumroh, ada wukuf di Arafah ya. Kita lihat tayangan video berikut. Baik anak-anak, ini adalah kegiatan Mas Dinka? Tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak berapa kali? 7 kali ya. Tawaf merupakan rukun haji ya. Jadi mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Nah, ini adalah tawaf. Yang selanjutnya kita melihat kegiatan sa'i. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Ini adalah kegiatan sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil dari bukit Safa dan bukit Marwah. Ya, startnya adalah di bukit Safa. Berapa kali? 7 kali. Ada ketentuannya. Nanti ketika di lampu hijau, ya larinya agak cepat ya, sambil melafalkan. Ini adalah kegiatan para jamaah haji ketika melakukan tempat bermulanya sa'i. Kita akan lihat batu dari bukit Safa yang sekarang sudah anak-anak di sini. Ini adalah bukit Safa ya. Jadi sa'i merupakan napak tilas dari Ibu Hajar
ketika berapa mencari air minum meter untuk kira-kira anaknya yang bernama kita perkirakan dengan Ismail video ini. ya, dengan lari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Allahu Marwah sebanyak Akbar. berapa kali? 7 Allahu kali. Akbar. Oke, baik. Yang Allahu selanjutnya Akbar. kita akan Walillahil hamd. melihat kegiatan lempar jumroh. Inilah suasana lempar jumroh dari jemaah haji asal Indonesia. Setelah melakukan tawaf ifadah, sa'i dan tahallul, jemaah haji menuju kawasan Mina untuk melempar jumroh. Ribuan jemaah haji seluruh dunia memulai ibadah melempar jumroh di kawasan Mina, Arab Saudi. Untuk jumrah pertama, jemaah haji melempar 7 batu di jumroh Aqabah. Yang pertama jumroh Aqabah sebanyak berapa? Jemaah haji melakukan Tentunya wukuf di Arafah. 7. Cuaca yang cukup panas sekitar 41 derajat Celcius tak mengurangi semangat ribuan jemaah haji untuk melakukan lempar jumrah. Hari berikutnya masih akan dilakukan lempar jumrah kedua pada 11 Zulhijjah dan jumrah ketiga pada 12 Zulhijjah. Oke. Ini adalah kegiatan melempar jumroh bagi jamaah haji ya. Lempar jumroh ini napatilah siapa? Nabi Ibrahim melawan setan ya dengan cara melempar ya, betul. Baik. Ya, yang selanjutnya kita akan melihat kegiatan wukuf. Jemaah haji dari seluruh dunia termasuk Indonesia saat ini tengah melaksanakan prosesi wukuf di Padang Arafah yang merupakan puncak pelaksanaan ibadah haji. Seperti apa sejarah dari Padang Arafah yang merupakan lokasi untuk melaksanakan wukuf yang merupakan salah satu rukun ibadah haji? Padang Arafah bukan hanya sebuah padang pasir, tapi juga tempat yang syarat dengan sejarah. Dalam ajaran Islam, sejumlah ulama sepakat Padang Arafah merupakan tempat pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa. Di lokasi ini terdapat sebuah bukit bernama Jabal Rahmah, tepatnya di sebelah selatan Padang Arafah. Mengutip situs Kementerian Agama, Jabal dalam bahasa Arab berarti gunung atau bukit, sedangkan Rahmah berarti kasih sayang. Pemerintah Arab Saudi membangunkan sebuah tugu yang terbuat dari beton persegi 4 dengan lebar 1,8 meter dan tinggi 8 meter di Jabal Rahmah. Lokasi tugu tersebut dipercaya sebagai titik bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa. Selain itu, Padang Arafah juga merupakan tempat Nabi Muhammad SAW menyampaikan khutbah yang terakhir kali, yang dikenal dengan khutbah wada atau khutbah perpisahan. Sebab tak lama setelah menyampaikan khutbah tersebut, Nabi Muhammad SAW wafat. Sesuai pesan Nabi, wukuf di Arafah termasuk rukun haji yang wajib dilaksanakan jemaah haji. Jika wukuf tak dilaksanakan, maka ibadah haji yang dilakukan dianggap tidak sah. Lantas bagaimana tata cara pelaksanaan wukuf di Arafah? Mengutip buku Tuntunan Manasik Haji dan Umroh tahun 2024 dijelaskan, wukuf artinya berhenti atau berdiam diri di Arafah dalam keadaan ihram, walau sejenak dalam waktu antara tergelincirnya matahari pada 9 Zulhijjah sampai terbit fajar nahar 10 Zulhijjah. Wukuf di Arafah tak memiliki niat khusus, sebab niatnya sudah termasuk dalam niat ihram haji. Anggota Media Center Kemenak Widi Dwinanda menyampaikan, selama wukuf jemaah haji juga diimbau untuk menyelingi zikir dengan berdoa. Sebab Arafah merupakan tempat mustajab atau terkabulnya doa sekaligus pengampunan dosa dan bertafakur untuk merenungi kebesaran serta mengharap pertolongan. Dalam syariat Islam, ketika melaksanakan wukuf tidak diharuskan suci dari hadis besar dan kecil, maka perempuan yang sedang haid dan nifas tetap diperbolehkan melaksanakan wukuf di Arafah. Adapun secara teknis, agar kesehatan tetap terjaga selama wukuf dan saat menempuh rangkaian ibadah haji lainnya, jemaah perlu memperbanyak minum air putih. Kemudian jemaah diimbau untuk makan tepat waktu, tetap berada dalam tenda, minum obat yang dianjurkan dokter jika ada riwayat penyakit, dan istirahat yang cukup. Secara maknawi, wukuf di Arafah melambangkan kepatuhan. Ini adalah kegiatan wukuf di Arafah ya. Tadi anak-anak sudah melihat video dari tawaf, kemudian sa'i, kemudian wukuf di Arafah dan lempar jumroh. Nah, dari sini anak-anak sudah paham beberapa rukun haji. Nah, untuk memperdalam lagi, silakan anak-anak bisa membuka buku paket bab 9, yaitu haji dan kurban.
Yang untuk saat ini penjelasannya tentang haji dulu, insya Allah kurban nanti di pertemuan berikutnya. Silakan dibuka. Nah, setelah membuka, tugas anak-anak hari ini adalah Bote akan memberikan tugas, akan membagi kelompok, ya sesuai dengan kelompoknya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, Bote akan memberikan tugas, silakan anak-anak cari beberapa ketentuan ibadah haji, ya. Ketentuan dari ibadah haji, apa sih itu pengertian haji, ya. Kemudian wukuf, tawaf, sa'i dan lain sebagainya. Silakan nanti didiskusikan dengan teman kelompoknya. Nah, tujuan dari pembelajaran kita di bab 9 haji dan korban adalah anak-anak bisa menentukan ketentuan-ketentuan dalam ibadah haji dan korban. Yang kedua, anak-anak bisa memahami, ya, beberapa syarat-syarat ataupun beberapa macam-macam haji. Yang ketiga, anak-anak bisa meneladani contoh sikap-sikap dari Nabi Ibrahim, dari Nabi Ismail dan Ibu Hajar. Yang selanjutnya, anak-anak nanti bisa mempraktekkan kegiatan manasik haji maupun umrah. Kira-kira kalau mempraktekkan kegiatan manasik haji, senang tidak ya? Senang ya, oke baik. Bote akan membagikan lembarnya. Silakan nanti dicari ya. Ya, silakan dicari dulu ya. Salah wajib haji. Oke. Alhamdulillah. Iya, ini ya nanti dikerjakan. Ini ya, pakai itu aja. Pakai itu saja. Nanti yang mau menyampaikan siapa? Ya, rukun haji ya. Iya, sa'i aja Mas. Ya. Silakan dikerjakan. Anak-anak boleh melihat buku ya tentang pengertian dari beberapa ketentuan-ketentuan haji. Ada kesulitan?
Kelompok sini nanti yang presentasi siapa? Alif. Sudah ya? Oke, sudah? Baik, jika sudah, satu kelompok mewakilkan satu temannya untuk mempresentasikan, menjelaskan beberapa ketentuan dari ibadah haji. Yang sudah selesai kelompok mana? Silakan maju ke depan. Yuk, Mas Arkan akan mewakili kelompok 2 menjelaskan tentang sa'i. Yang keras, Mas. Sa'i adalah berlari-lari kecil dari bukit Safa ke Marwah selama 7 putaran. 7 kali ya. Oke. Sa'i dijelaskan oleh kelompok Mas Arkan, yaitu berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Sebanyak berapa kali? 7 kali. Sebagai napatilah siapa? Ibu Siti Hajar. Ibu Siti Hajar dalam rangka mencari air minum untuk putranya yang bernama Ismail. Oke, terima kasih Mas Arkan. Beri aplaus tepuk tangan kepada Mas Arkan. Loh, mana tepuk semangatnya? Iya, kurang meriah semangatnya. Ya, terima kasih. Yang selanjutnya, kelompok yang sudah siap adalah, yuk silakan maju ke depan. Tawaf. Ya, kelompok 1 tawaf, silakan maju ke depan. Tawaf adalah rukun haji dengan cara mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Iya, oke. Terima kasih Mas Rama. Tepuk tangan untuk Mas Rama. Mana tepuk tangannya? Ya, baik. Dari kelompok 1 menjelaskan tentang tawaf. Apa tadi tawaf? Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak berapa? 7 kali sambil tetap melafalkan doa ataupun dzikir atau kalimat talbiyah. Oke, yang selanjutnya kelompok sa'i. Kelompok sa'i sudah ya. Oke, yang selanjutnya kelompok 3. Ya, silakan maju ke depan. Silakan maju ke depan. Ya. Kelompok Mas Salim sudah siap? Oke. Yuk. Ya, sudah? Oke. Oke, baik. Kelompok Mbak Kia, syarat wajib haji. Oh iya, Nana yang sudah selesai tadi ditempelkan ya di papan tulis, biar nanti juga bisa terbaca oleh teman-teman yang lain ya. Baik, tepuk tangan untuk Mbak Kia. Oke, baik. Syarat wajib haji. Nah, ya salah satunya tadi harus beragama Islam, baru sudah balik. Yang selanjutnya, oke, kelompok Mas Alif. Tentang apa? Ibadah. Ya, yuk. Haji antara lain adalah membentuk sifat disiplin, Ya. menambah ketakwaan kepada Allah Ya. Nabi Muhammad SAW dan Nabi Salam. Ya, terima kasih Mas Alif. Silakan tepuk tangan, beri aplaus untuk Mas Alif menjelaskan tentang hikmah haji. Yang selanjutnya, yang pengertian haji belum ya? Yuk silakan maju ke depan, pengertian haji. Pengertian haji, silakan maju ke depan. Apa sih haji? Yang mewakili siapa? Mas Gian. Mas Gian silakan maju ke depan. Masih belum? Yang sudah? Yuk, Mas Jim, rukun haji ya. Apa saja rukun haji itu?
rukun haji ada 5. Yang pertama, Islam. Ya. Disertai dengan niat. Yang kedua adalah wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah adalah kegiatan diri yang memiliki dan menjalankan kurban. Yang ketiga adalah tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Yang keempat adalah sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil dan biji sofa berwarna. Adalah menyusun beberapa helai rambut. Sudah? Oke, terima kasih Mas Jim. Beri apa tepuk tangan untuk Mas Jim ya. Oke. Silakan bisa ditempel Mas Jim. Jim, boleh ditempel dulu ya. Oke, yang selanjutnya kelompok tahalul yang akan menjelaskan tahalul. Silakan maju ke depan. Ya, tahalul adalah mencukur beberapa helai rambut ya dalam rangka untuk memenuhi ya ditempel. Terima kasih Mbak Kaila. Beri tepuk tangan untuk Mbak Kaila. Yang belum kelompok siapa? Yang belum kelompok mana? Oke, pengertian haji dari kelompok Mas Kian. Oh ya, terima kasih Mas Gian. Beri tepuk tangan untuk Mas Gian. Yang selanjutnya Mas Fadli. Ya, oke, terima kasih ya Mas Fadli. Beri tepuk tangan untuk Mas Fadli. Ya, nah, baik anak-anak semuanya. Sampai di sini anak-anak sudah memahami beberapa ketentuan dari ibadah haji. Tadi ada tawaf, ada sa'i, ada tahallul. Nah, baik. Setelah anak-anak mengetahui beberapa ketentuan dari ibadah haji, ya, sekarang tujuan dari pembelajaran kita sudah ada yang bisa memahami? Sudah ada? Sudah ada. Baik, ya. Silakan ditempel dulu. Ya. Ya, baik. Yang selanjutnya anak-anak dari beberapa ketentuan tadi sudah dijelaskan tentang pengertian haji secara bahasa adalah berkunjung atau berziarah. Yang kedua, tawaf, sa'i, tahallul. Ya, kemudian ada rukun haji dan syarat wajib haji. Baik. Yang selanjutnya adalah setelah anak-anak mengetahui beberapa ketentuan, ya, sudah memahami, sekarang saatnya refleksi. Silakan anak-anak merefleksikan pembelajaran hari ini. Bagaimana perasaanmu ya ketika sudah memahami beberapa ketentuan dari ibadah-ibadah haji? Silakan ditulis. Buatnya akan bagikan kertas, kemudian silakan ditempel di papan tulis ya. Duduk dulu. Silakan dibagi. Silakan dibagi. Silakan dibagi. Silakan dibagi. Silakan dibagi. Silakan dibagi. Silakan dibagi.
Apa Bu ini? Refleksi. Ada yang belum? Ada yang belum? Sudah semuanya? Bisa sudah? Sudah Mas El, terima kasih. Sini Mas. Mas Dinka bisa ke sini? Oh sudah, oke. Yang sudah selesai menulis silakan ditempel di papan tulis refleksi pembelajaran kita hari ini. Bota akan membacakan refleksinya Mas El. Senang. Jadi mau cepet-cepet ke sana. Kemana Mas El? Ke Mekah. Untuk apa? Untuk melaksanakan ibadah haji. Oke, terima kasih Mas El. Ada lagi yang sudah silakan segera ditempel. Bentar. Mas Arkan. Mas Arkan, rasanya ingin merasakan langsung dari Mekah ya. Oke, semoga niatnya Mas Arkan dan anak-anak semuanya diijabah oleh Allah. Amin Allahumma amin. Ya, yang selanjutnya yang sudah selesai silakan segera ditempel. Yang sudah silakan ditempel. Mas Alif sudah selesai? Jim sudah selesai? Sudah selesai? Boleh yang sebelah sini, atas juga boleh. Beberapa refleksi dari teman-teman kalian senang karena bisa mempelajari haji dan korban. Senang bisa mengetahui lebih banyak lagi tentang haji. Rasanya jadi ingin haji ke sana ya. Aku jadi tahu tentang haji. Sangat senang karena bisa menambah pengetahuan. Senang sekali, semoga bisa ke sana. Senang sekali, jadi pengen haji ke sana. Oke, baik. Anak-anak, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai, ya. Mari kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Ya, silakan berduduk dulu. Kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mas Pano, Mas Ramdan, silakan duduk dulu. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, baik, terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.